Dan oke, kita mulai ya. Waktunya sudah jam 9:07. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan speakernya. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir kembali dalam kegiatan Hikon presentasi media pembelajaran dengan aplikasi SAC. Untuk kali ini grup yang tampil adalah kita dari grup 1 Soekarno dengan instruktur kami Bu Sandra Dewi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo selaku Kepala Badan Balai Bahasa Jawa Tengah, dan kepada Bapak Sri Wahono SPD sebagai Ketua Gumun yang dengan inspirasi beliau penyelenggaraan batch kedua guru Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara bisa berjalan sampai hari ini. Juga yang terhormat kepada instruktur kami Grup 1 Soekarno, Bu Sandra Dewi SPD yang telah memberikan banyak dukungan, banyak bantuan untuk penyelenggaraan proses Hikon ini berlangsung dengan baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa yang akan tampil dan yang menjadi host, moderator, dan presenter untuk hari ini. Saya berlaku sebagai host Nina Julida Sukumarang dari Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian yang menjadi moderator kita adalah Ibu Desma Liza. Beliau mengajar di SD Negeri di Pendekar Bahan Rokan Hilir Riau. Dan kemudian presenter kita untuk hari ini adalah Ibu Dewi Apriliani. Beliau guru SMA Negeri 2 Wonogiri. Presentasi yang akan disampaikan berkenaan dengan kompetensi beliau mengajar. Sebagai host, saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk agar penyelenggaraan ini berjalan dengan baik dan lancar, terutama masalah suara. Untuk suara mohon dimutkan, jadi tidak terdengar, agar bisa presenter, moderator suaranya lebih jernih untuk kita dengar di tempat kita masing-masing. Demikian saya berikan kepada Bu Desma Liza untuk memandu acara ini. Saya persilakan Bu Desma, Bu Liza. Halo. The recording has started. Kita persilakan kepada Bu Desma Liza untuk memandu jalannya Hikon kita hari ini. Sepertinya Bu Desma Liza terpental, Bu. Oh, nggak ada ya. Mungkin biar cepat saya selaku moderator bisa nggak bisa? Atau tunggu dulu ya Mbak? Nanti kalau udah ada baru gimana Bu Sandra?
Kita tunggu dulu. Lanjut saja Bu, lanjut saja. Oke, lanjut. Saya melanjutkan tugas dari Bu Desmaliza ya, Roman terkenal tadi sekitar setengah jam yang lalu masih bisa. Dipersilakan kepada Ibu Dewi Anggraini untuk memberikan presentasinya berkenaan tentang saya lupa ya, tapi berkenaan tentang bahasa Inggris ya, sesuatu yang menarik buat kita. Dipersilakan kepada Bu Dewi Anggraini untuk langsung memulai presentasinya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Apriliana Bu, bukan Dewi Anggraini. Apriliana, saya bilang Bukan ya, Dewinya Apriliana, bulan April udah lewat. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pembelajaran yang kaitan dengan saya bahasa Inggris untuk pelajaran pembelajaran. Bisa. Kalau iya kelihatan ya. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam aplikasi pembelajaran saya ini. Bagian awal tadi ada opening. Karena kita mengikuti sifat, maka openingnya saya pakai logo Gumun. Kemudian kita klik tombol start ini. Nah, ada untuk ini bagian home, ada bagian home materi quiz developer. Saya pada bagian home ada judul, kemudian ada logo Gumun dan balai bahasa. Berikutnya saya akan klik materi. Nah, seperti ini. Bagian awal adalah berkaitan dengan ungkapan menyenangkan dan atau kita bilang expressing suggestions or advice in English. Di sini AD-nya adalah siswa diharapkan nanti bisa memahami bagaimana cara memberi saran, meresponsnya. Gitu ya. Kemudian materi selanjutnya menuju ke materinya. Pertama berupa ternyata SDR-nya paling cuma 0,1. Kalau yang SDR-nya lebih dari 1,7 dari 1, atau 0,7 pasti harganya sekitar ya 1,8. Mohon maaf Bapak Ibu, masih daerah kami masih
mati lampu jaring. Ya monggo, nggak apa-apa. Udah lanjut presentasi, nanti ini Mbak Desma langsung ya. Oke. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, ini mohon untuk kita menghindari term-term yang agak sekarang kompetitif di dunia pertunaran. Mohon dihindari kata-kata trik and tips. Jadi kita harus gunakan kata yang lebih elegan strategi. Karena kemarin ada yang menyoroti itu salah seorang profesor dan ini kena RPPI memakai selanjutnya mungkin Pak Oleh dulu sebelum dia menanggapi beberapa karena Mbak Tony ada yang ada menanggapi ini itu ada pertanyaan dari Pak Mal tentang tensis di abstrak ini Pak Lulik dan ya monggo ya Pak Lulik. Jadi ada kan bagian abstrak tadi ada introduction background itu metodologi kita itu finding terus nanti ada conclusion. Setelah materi itu sudah di-accepted ya. Metodologi proses itu nanti finding presenter lagi dan Suaranya nggak dengar saya. Bunda matikan juga mic-nya. Masuk ini suara yang lain. Jadi nggak kedengaran suara Ibu Dewi Abdulaninya. ya. Gimana? Sudah. Lalu saya lanjutkan ya. Nah, setelah materi video yang saya ambil dari portal Rumah Belajar Kemendikbud, kemudian saya memberikan materi dalam bentuk tertulis. Saya berikan ungkapan yang dipakai untuk memberi saran, misalnya satu, why don't we take a train, menggunakan be could, menggunakan let's, menggunakan should, dan why not. Ini pola yang paling umum digunakan. Kemudian keuntungan dari SAC ini adalah siswa dapat juga secara interaktif belajar listen and repeat. Jadi pembelajarannya dia juga bisa untuk listen dulu, menyimak, kemudian mengikuti speaking, berbicara. Siswa diharapkan dapat berbicara dan mengikuti secara interaktif. Caranya dengan mengklik gambar orangnya, nanti dengarkan, lalu ikuti. Bapak Ibu guru juga bisa mencoba di sini bareng-bareng. Kita klik yang gambar cowok dulu ya. Why don't we order some fried chickens? Kita klik gambar perempuannya. Sure, I love fried chicken. Ini berarti yang bapak-bapak cowoknya, gambar cowok ini giving advice, memberi saran. Bagaimana kalau kita makan ayam goreng saja? Yang perempuan memberi respon, agree, setuju, sure, tentu saja, I love fried chicken. Saya suka ayam goreng. Nah, di sini keuntungannya yang SAC ini, siswa dapat mengulang, kemudian mengikuti dengan berulang-ulang. Saya klik sekali lagi juga bisa. Why don't we order some fried chicken? Sure, I love fried chicken. Ini pembicaranya bukan saya ambilkan menggunakan from text to speech dari pembicara asli bahasa Inggris. Latihan lagi, kita coba. Bapak Ibu juga bisa latihan bareng-bareng di sini sambil belajar bahasa Inggris ya. Saya klik gambar bapak yang biru ini. How about watching football game? Bagaimana kalau kita nonton sepak bola saja? Sounds good to me. Agree berarti menyetujui. Latihan lagi, masih listen and repeat, menyarankan untuk makan malam. Tapi dalam respon kadang tidak selalu agree. Ini pihak perempuannya menyatakan tidak setuju. Let's stay home instead. Di rumah aja lah, nggak usah makan di luar gitu ya. Nah, kita coba klik pada gambar orang, dengarkan, lalu ikuti. What about going out to dinner? Stay home instead. Kemudian kita coba lagi contoh listen repeat berikutnya. Let's go for a ride through villages. Nah sekarang lagi musim sepedaan nih, jadinya ceweknya cocok aja nih. Yes, let's do it. I love riding bicycle. Menyetujui saran dari ibunya.
Ya, baiklah. Saya juga sangat suka naik sepeda. Nah, di sini kemudian pada bagian akhir ada summary, ringkasan. Siswa disuruh mengamati yang dipakai untuk memberi saran. Misalnya tadi menggunakan let's, ayo, menggunakan what about, ikuti kata kerja ing, what about going to the cinema tonight. How about juga diikuti kata kerja ing, how about playing card. Why don't we, kata kerja pair infinitive, why don't we do our homework? Could we invite your grandmother to our house? Macam itu, jadi siswa bisa mengamati penggunaannya. Kemudian tadi kita pada KD-nya, indikatornya adalah siswa dapat juga memberi respon. Kalau ada orang yang memberi saran, responnya bisa accept, menerimanya, atau refuse, menolaknya. Di sini ada ringkasannya, kalau kita bilang apa? Jangan hanya yes, bisa gitu ya. Kita bilang, okay, yes, I'd like to, yes, I'd love to. What a good idea. Kalau refuse juga termasuk cara yang baik. Seperti ini pilihan katanya. Bagian berikutnya adalah quiz untuk mengecek seberapa jauh pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Pada bagian quiz di sini kita klik bagian let's get started. Mari kita mulai kuisnya. Nah. Di sini pertanyaan pertama, karena dalam bahasa Inggris the holiday, apa yang kita lakukan selama liburan? What about exploring Jogja? Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Jogja saja? Abian memberi saran untuk jalan-jalan ke Jogja. Aisyah ini kita cek responnya nanti agree atau not agree ya. Di sini kita lihat konteksnya. I love the traditional atmosphere there. Saya suka sekali atmosfer tradisional sekitaran kota Jogja. Berarti ini Aisyah lebih cenderung ke accept the suggestion. Menolak. I think it's a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, itu jawaban yang paling tepat karena sesuai dengan konteks. Misalnya kita klik T, nah kita langsung menuju soal berikutnya. Apa seperti tadi, karena memang mengetes seperti latihan yang digunakan, yaitu latihan berdialog. I'm feeling well. Aduh, saya sedang tidak sehat nih. I think I'm catching cold. Saya agak flu. Kira-kira sarannya yang cocok kalau temannya sedang flu apa? Kalau ini belajar, Kino di sini belajar untuk siswa dites apakah dia bisa memberi saran yang tepat. Kira-kira saran yang tepat, misalnya, dia masih bingung ya, misalnya malah milih let's buy some fireworks. Fireworks itu pada kembang api. Masa temannya flu malah dijak beli kembang api, kita lihat. Nah, jadinya salah. Ya. Kalau yang number 3, you look pale, Liana. Kamu kok tampak pucat? Aren't you feeling well? Yeah, I think I can't stand anymore with the toothache. Sakit gigi katanya Liana ini. Kalau sakit gigi, saran yang tepat apa? Berarti ini siswa dicek apakah dia bisa memberi saran yang sesuai. Pilihannya A, go to the dentist. B, go to the supermarket. C, go to the restroom. D, take a bath. Mandi, go to the restroom, pergi ke kamar kecil. B, pergi ke supermarket. E, go to the dentist, ke dokter gigi. Kalau toothache kira-kira yang cocok adalah ya go to the dentist. That's good. Untuk latihan berikutnya masih sama. Ini tapi konteksnya untuk mengecek apakah siswa bisa memberi respon yang tepat. Kali ini respon decline, menolak saran. Kita lihat konteksnya, ada direktur dan sekretari terjadi di kantor. Oh, I'm so sleepy, I can't focus to the next meeting. Saya ngantuk sekali nih, tidak bisa fokus ke pertemuan berikutnya. Nah, sekretarisnya tanggap ini, langsung menyarankan. Shall I bring a cup of coffee?
bagaimana kalau saya bawakan secangkir kopi? Direkturnya menjawab, bla bla bla, I have some digestive trouble whenever I have coffee. Aduh, perut saya suka sakit nih kalau minum kopi. Nah, berarti ini refuse ya, sarannya ditolak. Untuk saran ditolak, nah yang paling cocok adalah yang thank you, menolak dengan halus ya. Terima kasih, but I'd rather have tea please. Saya mau teh aja. Ya. Kalau yang A itu kan malah menerima itu. Thanks, but I love coffee very much. Itu menerima. Kalau yang C juga menerima. Yes, please, that's very kind of you. D juga accept. No, I need 2 cups of coffee please. Nah, kita coba pilih misalnya siswanya tahu, jawab B. Betul nilainya. Seperti tadi, ini juga sama, mengecek kalau ini apakah siswa bisa tahu saran yang tepat untuk situasi seperti itu. I've got to get going, see you. Nah, Peter melihat keadaan, it's going to rain. Hey, di luar mau hujan tuh. Kalau di luar mau hujan, maka saran yang tepat adalah, yes, that's right, B. You should bring your umbrella. Kamu sebaiknya bawa yang, nih, untuk D itu jebakan saja. Don't forget to leave. Nah, itu ada kata leave-nya. Jadi, tidak cocok kalau leave kan meninggalkan. Masa payungnya malah ditinggalkan. Ya. Jadi, kita pilih misalnya siswa tahu, kita klik yang B. Nah, seperti ini. Misalnya siswa belum puas dengan nilainya, ingin mengulangi, maka kita klik ulangi kuis. Di ulangi kuis ini tujuannya meriset nilai ke 0 lagi, kemudian kembali ke soal pertama. Kita coba. Nah, seperti ini, kembali mengerjakan lagi. Nah, kembalikan nilainya dari 0 lagi nih tadi ya. Nah, seperti ini untuk tampilan SAC saya untuk materi giving advice or suggestion. Jadi memang saya karena terbiasa mengajarkan untuk materi listening dan speaking, maka memang latihannya banyak di listening dan speaking. Kalau untuk reading saya memang menggunakan blog pribadi saya. Adalah tapi untuk Smart Apps Creator saya yang disusun sebagai tugas dalam diklat daring yang diselenggarakan oleh Kumun bekerjasama dengan BPD. Demikian Bu Nina untuk presentasi saya. Iya, terima kasih Bu. Ya, langsung Bu Desma sudah ada. Iya, terima kasih Bu Dewi yang sudah memaparkan materinya pada pagi hari ini. Mohon maaf jaringan di tempat saya agak kurang bersahabat karena mati lampu tadinya. Untuk peserta Vicon hebat pada pagi hari ini, jika ada yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan, atau memberikan saran, silahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu peserta Vicon, ada yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Ibu Dewi Endasari nih Bu. Oh, apakah bisa diulang presentasi yang menunjukkan listening? Sebab tadi ada suara lain yang masuk. Oh, kata Bu Dewi Endasari nih Bu Dewi. Oh ya. Iya. Bagaimana Bu Dewi? Ya. Ya. Listening yang video pembelajaran atau yang ini? Yang materi tadi? Presentasi yang menunjukkan listening saja. Ya, listeningnya ada 2 macam. Di sini ada listeningnya juga tadi.
atau listening secara ini saya buat ini seperti game di tabnya anak-anak itu loh Bu, yang beli itu kan kadang klik terus kemudian keluar snake gitu kan. Nah ini saya pakai karena SMA, jadi kata-katanya saya buat lebih jadi dialog ya. Di sini layarnya nanti saat buatnya layarnya gambar, kemudian ditumpuk dengan suara, kemudian di hotspot kan nanti caranya. Diklik seperti ini, diklik gambar orangnya, dengarkan, kemudian ikuti. Why don't we order some fried chickens? Suaranya agar tidak, saya kan suaranya bahasa Inggrisnya Wonogiren ya Bu, kurang bagus ya ini, maka saya pakainya from text to speech. Saya kalimatnya ini saya klik di aplikasi from text to speech online itu nanti saya kalimatnya saya tulis di situ, kemudian pilih suaranya, apakah pilih ada nanti ada pilihannya, misalnya Peter Jackson itu ada US English, ada British English. Ini saya pilih yang British English. Suara perempuan juga ada seperti ini. Sure, I love. Untuk anak-anak mungkin dicarikan gambar yang ada kata yang lebih sederhana. Misalnya, I love fried chicken. Kalau kita SMA, kita buat dalam bentuk dialog. Kita klik orangnya, nanti akan muncul suara. Kemudian siswa disuruh mengikuti. How about watching football game? Ini responnya. Sounds good to me. What about going out to dinner? Kembali, ulang kembali ke belakang juga bisa. Nah, seperti itu latihan listening di aplikasi saya, Bu. Bagaimana Bu Dewi Andasari? Sudah sangat jelas ya. Menarik sekali materinya. Listeningnya anak-anak bisa mengikuti dari suara yang sudah ada di SAC kita. Kepada Ibu Bapak lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kairono percaya lah kok pengen. Lah terus nangis nang bapak jajan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ibu Dwi Suprapti dari Purworejo, guru bahasa Inggris. Dari SMP. Ya, ini sangat ya ini. Gimana saya bisa bikin? Itu kan saya sudah ngetik kayak di situ. Ini saya sudah ngetik di PowerPoint itu ya. Ini kali sudah saya tik dulu. Nah ini kalau ini saya mau tanya cara buat SAC-nya ya. Ini kalau ini apa backgroundnya itu dibuatkan akhir bisa nggak ya? Iya. Nah ini backgroundnya itu yang gambar-gambar itu ditambahkan, ngetik dulu sudah ditambah-tambahkan akhir bisa nggak ya? Dan kalau boleh saya nanti minta SAC-nya ya Bu Dewi Aprilia untuk sebagai contoh aja ini, karena maklum saya sudah saya tua jadi bikinnya kayak sesuatu ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ibu Dewi, pertanyaan dari mohon dimatikan mic-nya.
Ini siapa ya? Di Prakti ya. Budi mohon dimatikan ya. Iya. Biar bisa Bu. Oke. Juliana mempresentasikan lagi. Iya, halo gimana Bu? Oh, Bu Dewi, kata Bu Dwi Suprapti ya. Katanya bisa nggak? Ini kan masalah SAC katanya nih. Dia bertanya tentang SAC nih, Ibunya. Bagaimana kalau gambarnya belakangan ya? Disisipkan di belakangan, begitu. Halo? Oh ya, kalau ini ya kalau pembuatan saya bisa sebenarnya nanti, tapi apa? Karena saya pakainya ini gambarnya bentuk PNG, jadi saya gambar dulu baru teks ini. Saya kemarin melakukannya dengan memasukkan gambar dan background dulu, baru kemudian di teks, kemudian dimasukkan MP3-nya, kemudian di hotspot gitu. Kalau saya nanti untuk proses pembuatan saya bisa siap japri ke ibunya langsung, SAC-nya juga siap dikirim. Ya, mantap Bu. Jadi kalau ada yang ingin membuat SAC seperti yang dibuat Bu Dewi Apriliana, boleh silakan langsung japri, ya Bu. Sekarang siapa Bapak Ibu guru hebat Indonesia boleh bertanya lagi ini sehubungan dengan materi kita ya Bapak Ibu. Kalau masalah aplikasi boleh japrian langsung dengan Ibu Dewi Apriliana. Kepada Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya lagi. Ini materi menarik sekali ya Bapak Ibu, menarik sekali. Yang kita biasanya kurang paham dengan bahasa Inggris, ini kita bisa mengikuti juga ini, ya. Bisa ikuti listen dan repeatnya nih, ya. Materi tentang advice and suggestion, nasihat dan saran ini ya Bu. Siap. Iya, nasihat dan saran. Silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Sampai jam 10. Masih ada lagi yang lain Bapak Ibu? Dipersilakan. Atau kita ini kepada Bapak Ibu ada yang boleh dan pertanyaan melalui mic-nya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya Bu Dewi. Oh, oke. Apa kita simpulkan saja? Ya. Ya. Oh iya. Ya. Sepertinya udah Menunjukkan. lagi ya. Iya ya. Sudah ditutup kesimpulan saja ya Bu ya. Oke lah ya. Ya. Oke. Lah. Jadi sementara peserta Vicon, ya, marilah kita masuk, ya, kita tutup acara kita, ya, di penghujung waktu ini dengan diberikan kesimpulan oleh Ibu Dewi Apriliana. Kepada Ibu kami persilakan. terima kasih. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya sebagai pengajar bahasa Inggris, dengan aplikasi SAC ini lebih menguntungkan karena siswa dapat belajar secara interaktif, tidak hanya reading. Kalau materi reading banyak Bu, kita share bisa. Nah, kalau dengan SAC ini keuntungannya adalah pada bagian interaktif
yang listen dan repeat itu kalau menurut saya. Tayangan video juga sebaiknya kalau pakai video pembelajaran, saya tadi pakainya 3 menitan. Saya ambil dari portal sumber belajar di portal Rumah Belajar. Situ ada banyak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMA, SMP, bahkan materi perguruan tinggi juga ada. Nah, di situ kita bisa cut saja kalau yang diperlukan. Kadang sampai 15 menit ya. Kalau 15 menit di SAC terlalu berat, kita pakai sekitar 3 menit atau 4 menit saja, kemudian dikompres. Dengan dikompres ukuran video akan lebih ringan. Tadi tayangannya jadi tidak dadet gitu ya Bu. Jadi dengan SAC ini menurut saya membantu untuk pembelajaran saya di materi Giving Advice pelajaran bahasa Inggris kelas 11 SMA. Demikian simpulan dari saya. Terima kasih atas waktu diberikan. Terima kasih kepada Kumun, Bapak Sriwahono, dan instruktur Bu Sandra, dan teman-teman moderator, dan Bu Lisa dan Bu Nina sebagai host, dan juga teman-teman grup Soekarno lainnya sudah mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Apriliana yang telah memberikan paparan materi yang sangat bagus sekali ya, presentasinya diiringi ya, diselingi dengan gambar-gambar dan suara-suara yang menarik ya, sebagai listening bagi anak-anak kita, dan kita sebagai guru pun yang tidak ini ya, yang belum paham dengan itu, saya sendiri saya juga bisa mengikutinya, memberikan ilmu yang baru kepada kita tentang listening. Baiklah, Bapak Ibu hebat senusantara, peserta Vikon yang ada di Vikon kita pada hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan terima kasih juga buat presenter hebat kita hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Rum, saya kembalikan kepada host, yaitu kepada Ibu Nina Situmorang. Terima kasih. Kepada Ibu Nina, silakan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dewi Apriliana ya, dan Bu Desmaliza. Saya sepakat ini materinya sangat menarik, jadi kita bisa merasakan proses SAC ini kelihatan bisa banyak manfaat karena ada gambar, suara ya, tidak hanya tulisan gitu ya. Terima kasih kepada Bu Sandra Dewi yang telah membantu kita, dan juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Saya sebagai host mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang baik terselenggaranya proses daring kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada yang salah, kami selaku dari grup 1 Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.